Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Haturul hormat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala para sahabat santri pondok pesantren Al-Risalah Kabupaten Bandung Barat dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillah, sore hari ini kita memasuki hari yang ke 11 atau 10? 11 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan artinya itu kita memasuki pertemuan yang ke-11 dalam kajian kita, yaitu mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Habib Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah, Rais Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan kita pada sore hari ini akan masuk ke pasal baru ya, pasal fi nuzul ihtiyat itu ya, halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain. Amin. Faslun ayat faslun, adapun ini faslun itu pasal fi nuzulil ihtiyati, di dalam wajibnya berhati-hati, fi akhdid dini, di dalam mengambil agama. Artinya mengambil agama itu berarti mempelajari agama. Wa akhdil ilmi, dan di dalam mengambil ilmu agama. Wal indari, dan mewaspadai an fitnati ahli bid'ah, dari fitnahnya orang-orang yang ahli bid'ah. Wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Wal a'immati, dan beberapa imam. Al mudillina, yang tersesat. Artinya tersesat itu tidak menapaki jalan yang benar, keluar dari realnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita akan masuk dalam pembahasan baru yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena setelah kita yakin dengan apa itu kebenaran dari Ahlussunnah wal Jamaah, setelah kita diajarkan bagaimana memahami tentang apa itu bid'ah dan siapa sebenarnya pelaku bid'ah ini, maka kemudian pada pasal ini kita akan diajar, dipahamkan oleh Hadratus Syekh untuk bagaimana kita benar-benar ketika sudah bicara urusan agama, kita harus benar-benar hati-hati. Kenapa seperti itu? Karena ketika bicara selain agama, ketika seorang dokter katakanlah salah memberikan resep kepada pasiennya, resiko terbesar adalah apa? Mata yang buntu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu efek yang ditimbulkan dari apa? Kesalahan di dalam ilmu kedokteran. Akan tetapi ketika kesalahan ini ada di dalam ilmu agama, maka ini bahaya sekali. Kenapa? Efeknya akan memanjang. Ketika salah orang ini memberikan pengertian tentang hukum zina, katakanlah. Jadi kalau kemudian dikatakan kalau hubungan tersembunyi tidak dilihat orang lain, kemudian dilakukan suka sama suka, itu berarti tidak zina. Ini kan bahaya sekali. Itu kan salah. Kemudian dipahami itu oleh seseorang, dua orang anak muda
muda dan anak muda, dua orang laki-laki dan perempuan yang saling jatuh bangun jatuh cinta, kemudian memahami keterangan kayak tadi. Berarti itu kalau suka tidak di tempat umum dan tidak zina, bahaya tidak kemudian mereka melakukan itu dengan anggapan itu tidak zina. Maka apa efek yang muncul? Yang pertama, terjadi perbuatan zina yang dianggap sebagai kehalalan. Nah, ini kalau satu orang menyebar ke yang lain, maka seperti virus yang menular. Sehingga virus ini kalau virus pemikiran, andaikan orangnya dibunuh, pemikirannya tidak akan mati. Kenapa? Dia terhidup dari otak ke otak menyebar. Kan begitu kan ya? Pelaku kejahatan, seorang pencuri dihukum mati karena dia membuat kekacauan, ditembak di tempat, selesai kejahatannya. Kalau berpemikiran ini, ini kan menjadi terus menyebar, dan itu bahaya sekali. Efeknya pemahaman yang salah mengatur zina itu halal, kemudian lahirlah banyak sekali anak-anak yang dihasilkan dari hubungan zina yang tidak berintisab kepada bapaknya, tidak bisa bernasab kepada bapaknya. Nanti akan berpengaruh pada hukum waris, hukum nikah, hukum mahram, jadi kemana-mana hukumnya. Nah, ini makanya memahami tentang agama ini benar-benar harus hati-hati, diambil dari yang benar. Yalzamu al-ihtiyahu, hati-hati fi akhdil ilmi, di dalam mengambil ilmu agama. Fala yakhudhu, maka jangan mengambil siapa orang teman al-ghairi ahlihi, dari selain ahlinya ilmu. Itu kalimat penting yang harus kalian bawa sampai kapanpun. Kalau urusan agama harus benar-benar mengambil dari siapa? Dari orang-orang yang berkompeten di bidang agama. Dan gitu kan ya. Rawah menceritakan siapa? Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir, yang punya kitab Tarikh Dimashq. Ini ya Al-Husaini, kalau tidak salah, Al-Husaini Al-Hasan. Ini makamnya dari Damaskus, dan ulama besar. Ani Imam Malik, dari Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, meriwayatkan begini: la tahmil al-ilma an ahli bidah. La tahmil, jangan membawa siapa dirimu al-ilma, atas ilmu agama, an ahli bidah, dari orang-orang yang ahli melakukan amal-amal bid'ah. Wala tahmil, dan jangan membawa siapa dirimu atas al-ilmu, dari ilmu syariat, ilmu agama, aman, dari orang-orang lam yu'raf, yang tidak diketahui siapa orang, yang tidak diketahui siapa orang, bitolabi, dengan mencari ilmu. Ingat ini dua penggalan ini penting. Pertama, ini Imam Malik meriwayatkan begini. Ini urusan agama. Kalau tadi begitu dahsyatnya urusan agama, maka jangan sampai kamu ini kemudian mengambil ilmu agama ini dari orang-orang yang ahli bid'ah. Mohon maaf, ahli bid'ah yang benar-benar bid'ah. Nah, sekarang kan orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan, ternyata justru mereka ini pelaku-pelaku bid'ah yang sesungguhnya. Wala ta'milhu amman lam yu'raf bid'ah, dan jangan pernah mengambil ilmu dari orang yang tidak diketahui sejarahnya dia itu dulu pernah ngaji dengan siapa. Makanya jangan pernah mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak punya guru, belajarnya otodidak. Wah, itu guru saya rahasia. Guru kok rahasia? Guru kok rahasia? Nah, ini kan dia harus jelas. Orang jelas. Kalian jelas ngaji dengan kami.
ngaji dengan saya jelas, guru-guru saya semuanya jelas, sejarah hidup saya jelas, saya mondok di mana, kiai saya mengakui, teman-teman saya juga mengakui, sejarah juga mencatat. Saya pernah tidur di pojok situ di sana, pernah jalan di sana, pernah ngopi di sana, gimana jelas. Dan yang salah ini alhamdulillah semua guru-gurunya jelas, tidak ada lam ya'las, tidak ada yang tidak jelas, semuanya apa? Jelas. Jadi ini penting, apalagi sekarang ada pondok, ada kiai, nggak jelas kan? Nah ini nanti muncul jangan pernah. Jadi untuk mengetahui saya harus berguru ke pondok mana dengan siapa. Sejarah pondok Nusantara itu jelas, sambungan sangat ilmunya jelas. Nah itu harus kamu pahami benar. Nah sekarang ini kan ya namanya apalagi di kota di zaman seperti ini, memilih pondok itu kadang-kadang tidak melihat syarat keilmuan atau siapa gurunya, dari mana kiainya, tapi dilihat dari orang tersebut apa itu pintar ngomong, beken, terkenal, gitu kan ya. Apalagi ya dengan atribut-atribut yang wow, atribut-atribut yang wow, gitu kan. Nah, itu belum lagi nanti bangunannya, fasilitasnya wow, gitu kan. Dan kecenderungan di kota itu kan orang itu kalau mahal semakin diburu kan modelnya ini. Jadi tidak melihat apa-apa, dan melihatnya justru semakin mahal semakin bergengsi. Jadi kan lucu. Tidak itu ukuran kita bicarakan, ini ukurannya. Jadi jangan mengambil dari ahli bid'ah dan jangan mengambil ilmu agama ini dari siapa? Orang-orang yang tidak jelas dia pernah berguru kepada siapa. Kenapa? Karena orang alim itu lahir dari tangan orang alim. Saya ulangi lagi. Orang alim itu pasti lahir dari tangan orang alim dan diakui oleh orang alim tersebut juga rekan-rekan atau ulama-ulama sejamannya. Nah itu kamu lihat, mulai dari Imam Malik lahir dari siapa, Imam Syafi'i lahir di tangan siapa, gitu kan ya. Imam Abu Hanifah lahir di tangan siapa, Imam Ahmad lahir di tangan siapa, ulama Nusantara aja. Semua ini lahir di tangan-tangan orang-orang apa yang jelas sangat keilmuannya. Tadi pagi saya baru baca itu bagus sekali. Pondok, salah satu pondok yang ada di Kediri, apa itu melahirkan kiai Nusantara dan sebagainya. Dan ternyata saya pelajari, saya pahami, ternyata kunci-kunci mereka ini benar-benar ulama-ulama yang istiqomah mengaji. Jadi benar-benar didik muridnya, dan murid-muridnya menjadi ulama-ulama yang luar biasa, masya Allah. Jadi mereka tidak sibuk dengan ketenaran dunia, tapi bagaimana mencetak murid-muridnya. Dan muridnya juga sabar. Saya lihat itu masya Allah menghatamkan kitab-kitab, baca rutin dengan murid-muridnya, kebayang. Tapi dia dikaji. Nah, dulu ngaji dia 5 tahun baru khatam, 30 murid, ngaji Fathullah dari Azmi saya khatam. Ya butuh waktu yang lama. Makanya ulama-ulama itu benar. Bahkan kata kiai saya, di kalimat kata Said Muhammad Said Abdul Rahim Hafizullah, beliau mengatakan, jadi kan cara belajar waktu zaman itu panjangnya masa itu bukan waktu zaman lagi, justru sepanjang masa. Mondok itu yang lama. Mondok kalau 3 tahun sudah besar, itu 3 tahun wah ini 3 tahun guys, berapa ribut ya. Saya lihat sejarahnya mondoknya 17 tahun. Bahkan tadi yang saya tulis itu mondok nyantri baru mulai ngajar santri setelah usia 60 tahun. Kebayang nggak? Kamu mondok, kemudian kamu menghabiskan usiamu untuk mondok, baru mulai ngajar santri usia berapa? Berapa?
tadi saya baca sejarah Pondok Bendopati Kediri, tempat nyantrinya sepuluh kiai. Dan ternyata kiai-kiai besar itu dulu mondok di sana. Namanya Kiai Khazin, itu muridnya nyantri kepada Kiai Khalil Bantalan. Nah itu Masya Allah, murid-murid beliau ini ulama-ulama besar Nusantara. Ada Syekh Badawi Kasugian Cilacap, ada Syekh Udori Tegalrejo Aki Pondok Ati Magelang, ada salah satu pemegang sanad Ihya Syekh Khotib Abdul Karim, pengasuh pesantren Salafiyah Curah Kates Jember. Atau lagi pesantren yang jadi dubes di Korea, ada Syekh Marzuki Lirboyo, namanya Mbak Abdul Karim menjadi pesantren Lirboyo, Insya Allah. Ada Syekh Ihsan Jambes, penulis kitab Silatul Talibin, santri-santri beliau semua. Ada Masya Allah Kiai Syekh Maisur Sindi, Ringin Agung ini pondok mana? Pondok Ringin Agung. Ada Kiai Sahal Mahfud, ada Syekh Mahmud Mukhtar Cirebon, Kiai Muhammad Hasan Cirebon, ada Syekh Hisham Kaler Banyumas yang putranya Agus Anam juga diambil menantu Bangun. Masya Allah. Ada Syekh Masmud Cilacap, ada Syekh Hashim Podokotan Pasuruan, Syekh Abbas Genteng Banyuwangi, dan buahnya lagi kiai-kiai. Dan itu mondoknya lama-lama, 17 tahun, 16 tahun. Dan beliau sendiri Kiai Khazin baru ngajar setelah usia 60 tahun. Masya Allah. Berarti masih mending, karena mondoknya berapa? 19 tahun ya. Kisaran 8 tahun, ada 11 tahun. Kemudian di Syria 8 tahun, 19. Mondok di UIN 3 tahun. Ya Allah, mondok di UIN. Cicip-cicip. Kalau teman-teman kan jangan melangit terus, harus membumi. Nah, ya udah ke UIN Tulang Gunung, jadi menyelesaikan doktorat di situ. Cicip-cicip, harus mencoba sedikit-sedikit. Jadi ya mondok itu lama. Sampai ngaji tiap kata, gitu ya. Aku bahas lama, kan mondok baru, mondok 4 tahun dan 6 tahun tulisannya luar biasa kan, kalau masuk ke sekolah itu haram mutlak. Semakin lama semakin tapi apa teman-teman saya ya, yang laki-laki teman-teman udah kerja semua, tapi ya akhwat teman saya udah punya anak. Karena Anda sudah nikah 2 kali, ya Allah, pasti hari urusan ilmu pasti akan dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi itu guru harus jelas, Wala aman yakdzib, wala aman, dan jangan mengambil dari orang-orang yang keliru, yang berbohong zaman fi hadis nasi, di dalam berbicara atau bercerita tentang manusia atau kepada manusia, tentang manusia. Dia ketika menceritakan tentang perilaku seseorang atau dirinya sendiri, dia bohong. Nah, orang semacam ini jangan kamu jangan ambil itu dari orang penipu seperti itu. Makanya santri itu masih ingat, kita mendirikan Pondok Alisara itu tanpa peraturan. Peraturannya cuma 1 dulu itu. Sekarang lain banyak peraturan karena banyak kenakalan. Dulu saya ditanya, saya adakan Rohmat, ada Tanggani, ada Bobi, ada Cantilan. Peraturannya cuma 1 apa? Jangan bohong. Karena saya paling benci itu dengan santri ya, nggak suka dengan perilaku ya, bukan orangnya. Santri sudah berani bohong itu paling tidak. Karena itu peraturan 1 paling awal di Pondok Alisara, dan kemudian menurunkan banyak peraturan-peraturan, 1 peraturan itu. Nah, santri kalau bohong itu menggugurkan semua, merobohkan semua peraturan pondok.
jadi layan jangan ngambil ilmu dari penipu seperti ini. Dan ketika bicara tentang menceritakan manusia atau menceritakan dirinya sendiri, dia bohong. Wa inka, meskipun ada siapaman layak ibu, itu tidak bohong siapaman fi hadisi Rasulullah, di dalam menceritakan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun ketika dia bicara hadis dia jujur, tapi kalau dia bicara orang dia menceritakan orang dia dibuat, jangan diambil ilmunya. Kenapa? Karena itu penyakit. Lama-lama juga bisa bohong. Nah, dalam Bulinda 12 dikatakan, nah itu kan, apabila banyak kata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Oh iya. Itu aturan. Warwa dan menceritakan ini kitab ini isinya daging semua, nggak ada tulangnya sama sekali, daging. Setiap kalimat ini ilmu. Warwa dan menceritakan siapa Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin rahimahullah begini. Hadzal ilmu, adapun ilmu ini dinun, itu agama. Fanduru, maka perhatikan atau lihatlah kalian semua aman dari siapa takhuduna, mengambil siapa kalian semua dinakum, atas agama kalian semua. Ini jelas ya, ini kan menjadi penguat ketika Ibnu Sirin mengatakan bahwa ilmu agama ini adalah bagian dari agama, maka kamu harus hati-hati. Lihat dari siapa kamu belajar, dari siapa kamu mengambil. Kalau ilmu yang lain sih monggo lah, kamu mengambil ilmu kedokteran, gurumu nggak pernah sholat, bahkan kalau kencing nggak pernah cebok, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kan ilmu kedok? Ada pengaruhnya. Coba kalau kamu kemudian ngambil ilmu agama ini, dia hafal Quran, hafal apa itu Sahih Bukhari, apa Sahih Muslim, tapi gurumu ini nggak sholat, orang ini nggak sholat, bahkan suka mabuk di depan masjid, sambil bawa perempuan, teret depan masjid. Kalau kencing nggak cebok, kira-kira walaupun dia hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kamu mau nggak jadi muridnya? Tidak. Kenapa? Karena ilmu agama ini harus benar-benar sahih. Sudah sangat-sangat saudara, kita yang kita kaji bersama kata karya Syekh tentang apa? Bagaimana etika seorang mu'allim, etika seorang guru, etika seorang mursyid, etika seorang mudarris. Sangat pengaruh sekali. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kamu jangan bilang guru kan gak kencing. Ini peribahasa. Nanti kalau gurunya aja begitu, bagaimana perilaku muridnya kan begitu. Nah ini benar-benar hati-hati. Oleh karena itu begitu bahayanya bicara tentang agama ini, harus benar-benar diambil dari orang-orang yang kapasitas keilmuannya ini jelas. Maka semakin alim seseorang, maka akan semakin hati-hati ketika bicara agama. Beberapa kali saya menyampaikan kepada kalian contoh tentang bagaimana Imam Malik. Siapa Imam Malik? Faqihul Madinah, Imam dari Madinah Al-Munawwarah. Ketika datang kepada beliau utusan dari Maghrib itu Maroko. Dan orang-orang Maroko ini mengikut mazhab Maliki, datang mendatangi Imam Malik membawa 40 pertanyaan. Ditanyakan datang jauh-jauh dari Maroko ke Madinah Al-Munawwarah. Tanya membawa
Dari 40 pertanyaan yang dijawab Imam Malik berapa? Cuma 8. Yang kurang berapa? 32. Ini kalau ujian yang salah ada dia. Nilainya pasti di bawah KKM. Itu Imam Malik. Imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ketika beliau ada di Irak, didatangi oleh utusan-utusan yang datang dari Andalusia. Dari mana? Andalusia. Andalusia di mana? Spanyol. Pusat peradaban saat itu kan Spanyol. Ini orang-orang Spanyol ini datang jauh-jauh dari Andalusia menuju ke Irak. Kebayang nggak berapa lama perjalanannya? 4 bulan. Jalan dulu, naik kuda 4 bulan. Kalau sekarang sih naik pesawat kan. Datang membawa 30 pertanyaan dari orang ulama Andalus, diwakili oleh kelompok tadi. 30 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Ahmad. Kita semua tahu Imam Ahmad, Masya Allah, yang saya ceritakan Imam Ahmad punya musnad yang belum tertandingi sampai saat ini, musnad kumpulan hadis. Yang karya beliau saya sampaikan, andaikan ditulis semuanya ditulis oleh karya beliau, dimuatkan ke apa? Ke ontanya nggak kuat. Imam Ahmad. Kira-kira orang begitu alim sekali. Jangan ukurnya kayak kamu. Karya aja nggak punya. Ya. Hafalan beliau yang ditulis semua, dimuatkan onta tidak kuat. Hafalan kita, alhamdulillah. Apa? Pas persiapan. Tidak saya udah hafalin. Aqidatul Ulama. Apa lagi kalau di kita gitu? Sorok, istilah tasrifia. Yang monggo itu istilahnya. Apa lagi? Jurumia, makan jurumia, terus Tufatul, banyak ya. Alim itu. Tapi mohon maaf, kalau ditulis semua, dimuatkan ke punggung kucing masih lagi. Ini Imam Ahmad sekelas beliau ketika ditanya dengan 30 pertanyaan yang dijawab cuma 17. Masya Allah. Karena dia dan mereka semakin alim semakin lanjut. Ketika ditanya ya Imam Ahmad, terus yang lainnya ini cuma kemana? Yang 13 lagi, saya harus bilang apa ke mereka orang-orang ulama-ulama Andalusia yang menitipkan pertanyaan ini? Ya bilang saja Ahmad bin Hanbal tidak ngerti. Bilang nggak ngerti itu gak gengsi seorang ulama. Terus, nah kalau saya tidak ngerti kemudian saya menjawab, berarti saya melakukan kebiasaan atas nama ada. Ini Imam Syafi'i ketika ditanya di tengah pengajiannya oleh para penduduk Irak, dia nggak bisa jawab. Dan ini menjadi satu ilmu yang harus dijaga. Kenapa? Ketika dia ditanya Imam Syafi'i, kamu nggak malu apa? Seorang ulama, seorang orang besar, seorang ilmuwan, itu kan ya. Kemudian bilang nggak ngerti jawabannya. Kayak kalian nanti jadi ustadzah, kamu nggak malu apa? Apa itu? Mondok di Majelis Salam 15 tahun. Dapat hafal Quran, dapat sanad, hafidho, katanya hafal Umridi, katanya hafal Alfiyah, katanya hafal Mulmu'in, hafal Fuqaha, kata ini dan itu, kok kayak itu nggak bisa banget. Ini malu, kenapa bilang? Enggak, kenapa? Ini ilmunya Imam Syafi'i itu. Beliau mengatakan, kenapa saya harus malu? Sedangkan malaikat yang lebih mulia dari aku tidak malu untuk mengatakan apa?
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau Allah. Ya apa? La ilma lana, kami la ilma lana biasanya itu saya nggak ngerti, saya nggak paham, saya nggak punya ilmunya kecuali yang kau ajarkan kepada saya. Kalau nggak ngerti ya bilang saya nggak ngerti. Ya maaf ya tidak. Ini majelis ilmu. Kalau ujian ya tidak tulis. Kamu tulis nanti kau kamakola malaikah fil Qur'an al-Azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wudu apa bisawab. Parah itu, bro. Parah. Apalagi ditulis apa itu? Seperti jawabannya malaikat Jibril kan? Ketika ditanya apa itu? Ketika dialog dengan apa? Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ditanya tentang apa? Tentang hari kiamat. Apa jawaban apa? Tabil an-sa'ah qala apa itu? Gimana jawabannya? Gimana jawabannya? Apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas, bukankah yang ditanyai tidak lebih tahu dari yang tanya? Kamu orang ujian bilang begitu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas, saya kalau bahasanya Pak, kan yang tanya lebih ngerti dari ditanyai. Apalagi ditulis, kamu nanya, kamu kacau bro, kan? Ini ujian, malah coba remedial 10 kali. Lanjut. Itu imam-imam kita, jadi itu ya makanya harus belajar. Jadi tidak boleh kemudian tidak tahu ini potensi diri kemudian memaksakan untuk menjawab. Mengakui kebodohan, tidak kawan itu terhormat. Manusia itu sifatnya apa lupa. Nanti kalau direndahkan apa? Siapa bilang direndahkan? Enggak. Boleh dipaksakan. Mulia itu tidak dengan merendahkan orang lain. Sadarnya gitu. Mulia itu tidak dengan merendahkan orang lain. Contoh, ini Amel sudah pasnya 30 juz, kemudian ditanya lupa, itu namanya manusia kan lupa, kemudian direndahkan. Kamu itu katanya hafal Quran ternyata itu tidak seperti itu dalam kemuliaan. Kemuliaan tidak dengan merendahkan orang lain. Apalagi dengan mengangkat yang satu merendahkan yang lain, itu sebuah kesalahan. Itu ya. Terus, namanya orang lupa. Saya pernah alami lupa yang benar-benar lupa. Gara-gara minum obat. Obat itu kadang-kadang pengaruhnya luar biasa. Kita pernah mau ngamin sholat, itu minum obat. Obatnya binahor, itu bagi efeknya otak ngantuk dan sebagainya. Itu biasanya minum satu, kan kalau sakit minum dua ditelan semua. Tidak lama setelah itu ngimamin sholat, itu bisa lebih hilang semua. Ya namanya waduh, makanya lupa itu istimewa. Lupa itu kalau kamu nggak lupa repot kamu itu. Pas makan nasi ingat yang keluar dari pagi repot. Aduh. Jadi lupa itu. Aduh. Kalau terus lupa, terus. Terus. Warawat yang menceritakan siapa
dinun itu agama. Wassalatu adapun sholat dinun itu agama. Artinya ilmu agama, ilmu ini ilmu syariat kita, ilmu akidah ini bagian dari agama. Sholat kita juga bagian dari agama. Makanya apa? Dulu maka lihatlah kalian semua aman dari siapa tak guna mengambil siapa kalian semua ada ilmu atas ilmu ini. Maka harus jelas kamu belajar sholatnya ke siapa, belajar akidah ke siapa. Alhamdulillah ini ada salam benar apa? Masya Allah jelas semua insya Allah. Wa kaifa tusalluna. Jadi enak kalau di akhirat kamu kami rombongan siapa? Oh, saya rombongan Asyuti. Terus gimana? Ya tanya Pak Siti aja ke mereka. Jadi kamu rombongan siapa? Ini rombongan ya. Kamu rombongan siapa? Rombongan Kiai Sarah. Rombongan Kiai Sarah. Ada Bayi Abdul Wahid Rahmat, ada Pak siapa? Bayi Baikul juga, ada Bayi Fakih Imam. Oh semacam-macam. Wah, siapa isinya? Oh mereka ya. Masuk sudah. Kurang. Enak. Kalau yang nggak punya guru, kamu rombongan siapa? Ya kadang-kadang Google mereka. Panggil Google sini, Google dipanggil. Masya Allah, enak. Jadi santri itu paling enak, paling enak. Pinter ya, alhamdulillah. Nggak pinter ya, ya memang jadi saudara seperti itu. Tugas terberat kiai itu bukan mendampingi yang pintar. Tugas terberat kiai itu mendampingi yang tidak bisa. Tugas terberat guru itu mendampingi yang tidak bisa menjadi bisa. Tugas terberat seorang guru, seorang kiai sejati, seorang mudarris sejati, mu'alim sejati, kalau punya murid yang 5 rajin, yang 5 males, sudah males agak jongkok sedikit otaknya, justru mengawal yang 5 ini yang menjadi tugas sejati. Kalau yang udah pintar-pintar sekaruan kan ya, udah soleh-soleh. Nah itu justru itu tugas sejati. Ini ingat-ingat. Kalau nanti kamu jadi guru, apalagi bayu di guru ini, mendampingi yang apa? Yang jongkok-jongkok tadi itu. Justru itu tugas terberatnya. Kalau yang pintar-pintar, apa itu? Ya itu sudah karuan, udah lancar, udah tahu ngapal, alhamdulillah. Yang harus ini itu harus didampingi. Paham? Itu ilmu dan ilmu itu kita harus gimana sih dari guru-guru kami diajarkan oleh kiai-kiai kami. Itulah perjuangan sejati. Paham? Mari kita. Wa kaifa tusalluna ini ya. Wa kaifa bagaimana tusalluna salat siapa kamu semua hadis salata dengan salat ini. Fa innakum maka sesungguhnya kalian semua tusalluna itu akan ditanyai kalian semua yaumul qiyamah di hari kiamat. Fala tarbu maka jangan meriwayatkan untuk menceritakan siapa kalian semua atas ilmu amman ilmu pakai al ya. Artinya ilmu ini alnya itu menunjukkan apa? Ya ini ilmu syariat. Fala tarbu maka jangan meriwayatkan kalian semua atas al ilmu ilmu syariat illa amman kecuali dari orang-orang taat pokok yang menjadi jelas ahliyatuhu apa keahliannya man bi ayyakuna sekiranya ada siapa man minal uduli itu dari orang-orang yang adil as-siqati yang terpercaya kalau mungkinin yang mungkin artinya kokoh dalam keilmuannya. Makanya Nabi menegaskan saya minul hadzina min kulli khalafin udul. Sehingga dari situ saya minul hadzina min kulli khalafin udul. Ilmu ini akan dibawa di setiap generasi. Siapa yang membawa ilmu ini? Orang-orang adil-adilnya mereka. Santri ini kan banyak diajarin akhlak,
belajar ini. Kenapa? Karena mereka membawa amanah yang sangat berat sekali. Bernama apa? Ilmu. Warwan yang menceritakan siapa Muslimun, Imam Muslim di Sahih dalam Sahih Muslim menceritakan anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lahu siapa Rasul sayakunu fi akhir ummatin nasun yuhadditsunakum ma la tasma'u antum wa la aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Sayakunu akan ada atau akan ditemukan fi akhir ummati, di akhir umatku munasun, siapa manusia-manusia atau orang-orang yuhaditsuna yang menceritakan, siapa unas kepada kalian semua atas perkara lantas mau yang belum pernah mendengar siapa kalian semua. Antum ya kalian semua, wala aba'ukum dan tidak pernah mendengar siapa bapak-bapak kalian semua. Fa iyyakum maka takutlah kalian semua, wa iyyahum atas haulain nas, atas mereka semua. Jadi ini jelas, ini yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis Sahih Muslim ini. Nabi sudah memberikan warning kepada kita bahwa nanti di akhir zaman itu akan muncul orang-orang yang menyampaikan perkara tentang agama ini yang aneh, yang kamu dan juga para pendahulu-pendahulumu belum pernah mendengar tentang hal-hal semacam itu. Ini kan aneh. Nah, ini bagaimana pesan Nabi? Hati-hati, waspada dengan mereka itu. Jadi aneh-aneh di zaman akhir itu. Ya contohnya itu kayak orang ngaku jadi nabi, orang ngaku jadi nabi, macam. Wa fi Sahih Muslimin dan itu diriwayatkan di dalam hadis Sahih Muslim ayat begitu juga. Anak Abu Hurairah ada pun sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga meridhai Allah siapa Allah anhu atas Sayyidina Abu Hurairah, yaqulu itu berkata siapa Sayyidina Abu Hurairah berkata begini, qala Dawud siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu akan ada fi akhir zaman, di akhir zaman Dajjalun, siapa Dajjal. Jadi Dajjal ini orang-orang yang berperilaku Dajjal. Kadzdzabun, yang penipu. Kan saya berkata fa'al, yang banyak penipu. Kamu senang nggak itu? Senang nggak itu? Wali nggak senang itu ditipu. Perempuan paling senang itu perempuan. Kamu masya Allah gak ada orang sekampung ini yang secantik dirimu itu senang. Padahal jelas gak mungkin. Insya Allah. Kadzdzabun. Masya Allah. Ada cerita lucu di kitab Syiarul A'lam Nubala. Ada seorang raja, pangeran raja. Orangnya itu ya raja, ganteng, pokoknya luar biasa. Raja otomatis kaya, sudah kaya, ganteng. Ya bayangkan. Jadi ini coba ujian sekarang. Kalau kamu senang nggak nikah dengan orang kaya? Senang nggak kamu nikah dengan orang yang berpangkat, apalagi seorang raja? Senang nggak? Senang nggak kamu nikah dengan orang yang sudah kaya?
saya berpangkat ganda. Oh, cuma sayangnya penyakitnya cuma satu dia. Paling nggak bisa melihat orang cantik. Ini ada di kitab. Setiap melihat orang yang cantik itu dinikahi. Dinikahi sama. Cuma dia satu. Paling nggak mau kalau perempuan yang akan dinikahinya itu pernah punya hubungan dengan orang lain. Jadi hobinya dia punya orang cantik dia nikahi. Sampai kemudian ya dia Islam. Nikah 3, 4 kan, pengen nambah lagi cari 1 lagi. Ya perempuannya pada mau. Sampai suatu hari ini dia di sebuah kampung ada seorang, ini lanjut ya? Lanjut, yakin? Atau bisa saja? Sekarang jangan kecewa ya. Dia melihat seorang wanita yang cantik di sana. Langsung diperintahkan akan dinikahi sama dia. Tetapi dia tadi kan punya satu keinginan apa? Pokoknya yang dinikahi itu nggak boleh pernah jatuh hati dengan orang lain, apalagi pernah disentuh oleh orang lain. Akhirnya dia ke sana, ditanyalah seorang pemuda yang baik, pemuda baik, ahli ibadah. Yang pemuda ini sebenarnya juga ingin dengan wanita tadi. Dia nggak soleh ya, ditanya para raja-raja, kamu kenal nggak dengan itu? Tahu? Oh, mau dia seorang wanita yang soleha ini. Gimana? Cocok nggak kalau saya nikah dengan dia? Ya, cocok bagi raja. Terus, kamu pernah nggak ada apa? Dia pernah hubungan dengan dia? Demi Tuhan baginda raja, saya saksikan sendiri apa dia pernah dicium oleh seorang laki-laki. Duh, begitu? Iya. Benar, saya berani bersumpah demi Allah, saya melihat sendiri dia pernah dicium oleh seorang laki-laki. Waduh, kalau begitu gak jadi. Gak mau saya. Gak mau apa? Bekas. Gak mau barang bekas. Gak jadi. Setelah beberapa tahun kemudian ternyata raja ini ke situ lagi dan perempuan tadi dinikahi pemuda tadi. Mana dia? Ditipu sendiri. Panggil, tangan sini dong. Nah, begini raja. Kamu tuh gimana sih? Katanya itu sudah pernah dicium oleh seorang laki-laki. Kenapa kamu mau dengan dia? Bekasnya orang. Lah, kenapa saya nggak mau begini raja? Coba kenapa? Ya kecil itu bapaknya. Yang kecil siapa? Bapaknya. Wah, kalah sih baginda raja. Kan baginda raja nggak tanya yang mencium siapa kan? Saya mengatakan pernah dicium oleh seorang laki-laki dan saya melihatnya. Dan itu bapaknya. Kamu. Ya, kamu ada udang di balik rempeyek. Terus sama lagi kadabun. Kadang-kadang itu ibu tidak itu. Yaitu mendatangkan siapa? Dajjalun kadabun kum kepada kalian semua minat ahadisi dari beberapa hadis bima dengan perkara lantas mau yang tidak pernah mendengar siapa kalian semua antum ya kalian semua wala abakum dan juga tidak siapa bapak kalian semua fa'iyakum maka takutlah kalian semua wa iyahum bersama mereka itu dajjalun kadabun la yudillunakum wa la yaftinunakum la yudilluna jangan sampai menyesatkan siapa
Kejarun pun kepada kalian semua, wala yaftinu, dan jangan sampai menfitnah siapa kejarun pun kepada kalian semua. Wa fi sahih Muslim aidan an Amr bin As radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Sayyidina Amr bin As, inna fil bahri, sesungguhnya itu di dalam lautan, apa saya tina, beberapa setan-setan masjunatan yang terpenjara, masjunatan yang dipenjara. Jadi setan itu diusirnya itu di gunung sama di laut. Makanya kalau di gunung itu banyak setan, di laut banyak setan. Paham? Makanya kan udah orang hilang di gunung tempatnya setan, di laut banyak setan. Jadi ke gunung dan di laut kalian. Setan itu di gunung dan laut. Al-Saqo, yang mengikat atas syayatin Sulaiman, siapa Sulaiman ibnu Daud, Nabi Sulaiman ibnu Daud. Yusiku, hampir-hampir antah hujan, apa sekiranya keluar siapa syayatin, patak toa, maka akan membacakan siapa syayatin alam nasi kepada manusia Qur'anan atas Qur'an. Hati mereka akan membacakan Quran. Artinya bagaimana? Qala, berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Maknahu ada, kata begini, maknahu ada pun maknanya hadis itu antak Qur'an, itu sekiranya membacakan siapa syayatin saya atas sesuatu laisa, yang tidak ada apa syai' di Qur'an, itu Qur'an, yang membacakan itu bukan Qur'an. Wa taqulu, dan mengatakan siapa syayatin innahu, sesungguhnya syai' itu Qur'an, itu Qur'an. Jadi Qur'an ini bukan Qur'an. Bisa jadi pemahamannya, bukan kalimatnya, begitu kan ya. Tujuannya apa? Itu riba, supaya menjadikan asing, artinya menipu siapa syaitan dengan atas Quran, menipu awam nasi kepada orang-orang manusia secara umum, atau bodoh-bodohnya orang-orang manusia bodoh. Warawan menceritakan siapa atau baroni, siapa yang baroni Nabi Darda radhiyallahu anhu mengatakan begini, inna akhwafa, sesungguhnya perkara yang paling mengkhawatirkan, akhafu, yang khawatir siapa diriku, ala ummati, atas umatku, al-a'immatu, itu beberapa imam, al-mudilluna, yang menyesatkan. Artinya tokoh-tokoh panutan-panutan yang menyesatkan umat. Itu paling dikhawatirkan. Kenapa? Karena tokoh itu kalau makanya bahaya kan. Orang-orang makanya kan apa ya? Trendsetter namanya kalau bahasa sekarang. Jadi orang yang dijadikan sebagai pusat untuk ditiru. Itu siapa? Banyak. Ada namanya orang ustaz, kiai, itu trendsetter. Itu orang begitu dia bilang A, orang ikut A. Ada trendsetter lagi siapa? Contohnya artis. Artis ini trendsetter. Makanya pinter orang-orang bisnis itu. Iklan pakai kiai laris. Iklan pakai kiai laris. Karena dia seorang yang jadi pusat perhatian. Katakanlah Aziz ini artis. Pokoknya kiai di Indonesia. Gara-gara menang lomba Ramadan, banyak lomba ceramah misalnya, aksi di bukan di Indonesia, di Indomie, Indonesia, dia jadi juara satu. Ini kan dari perhatian saya Indonesia. Kemudian dia pakai sarung, mengikuti sarung, pakai kasih semua. Jadi pengikutnya banyak itu.
mati berdiri sarung semua. Kalau di media sosial banyak sekarang sarung Gus Idam, sarung apa Gus Idam. Ini trendsetter, berjualan laku. Padahal itu artis. Kiai-kiai jadi sasaran bisnis. Baginya model apa ditiru semua. Kiai naik kuda, sampai naik kuda. Itu trendsetter. Memang seperti itu. Makanya pintar orang-orang bisnis itu. Dia kasih panah, dan panah mungkin di foto. Wah mana semua bisa panah hati. Dan saya artis juga begitu. Artis Korea bajunya nggak lengkap. Karena saya saat ini loh juga pakainya ngoper-ngoper gitu. Kerudungan nggak sempurna, baju ngoper, nggak menutup sempurna awal. Itu yang itu juga alasan. Tapi itu blok menurut. Ada seperti itu. Kiai makannya apa dari dia kesukaannya apa kan ya? Kiainya suka ngopi, santrinya ngopi semua. Ya Allah, ini bahaya. Imam Bodilo, kokoh, wajah kokoh besar, senang poligami. Wah, orang poligami semua. Walaupun sembunyi-sembunyi, teman murid-muridnya pacai guru. Bunyi lebih kasih aku Elsa belum laku. Terus bahwa dan menceritakan terima tadi Al-Imam Imam Ahmad bin Umar radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimin lisan. Inna akhwafa sesungguhnya perkara yang paling mengkhawatirkan, akhafu yang khawatir siapa diriku kalau umat di atas umatku. Itu mencari maksudnya gimana? Kullu munafikin itu setiap orang yang munafik, alimin lisani yang alim lisannya. Artinya kalau bicara itu pinter, marketing ini. Ilmu marketing, ilmu apa sekarang? Ilmu apa itu? Ilmu ngomong itu diajar. Ada pelatihannya kan? Ada nggak Mbak? Ada kan? Ada pelatihannya. Masya Allah. Akhirnya kalau di depan publik dia memukau. Senyumnya diajarkan bagaimana cara senyum, bagaimana cara intonasi bicaranya, bagaimana cara memandang, itu diajarkan semua. Public speaking ini dia diajarkan. Ketika dia di depan panggung, di depan massa, depan kamera, di depan apa itu jamaahnya, dia selalu tampil memukau. Orang wow, dibuat apa? Wow. Tapi begitu pulang ke rumah, kembali ke komunitasnya, dia kembali belajar kasar keluarganya, gitu kan? Padahal di masyarakat dia senyum, assalamualaikum, kan? Saya akan berbelanja lagi, itu menjaga alfamart. Itu kan belum tentu aslinya itu kan ya, nah ini ya, jaga alfamart kan? Silakan, selamat datang, senyumnya manis kan? Itu begitu pulang dari situ kan nggak ada peraturan lagi kan? Nah itu bahaya sekali. Kullu munafikin itu untuk umum itu aja bahaya. Orang berkata siapa al-munafiq rahimahullah ta'ala, ai kasiri ilmi lisani, artinya yang banyak ilmu bicara, ilmu lisannya, jahil qalbi, yang bodoh hatinya. Artinya ini kesal, artinya gelap. Wal amali, dan amal ibadahnya, actionnya. Ittakhadha, mengambil siapa kullu munafiq al-ilma atas ilmu khilfatan sebagai pekerjaan.
juga dengan khilfah haibatin, yang memiliki haibah, wibawaan, wa kubbahatin, dan apa itu ubah itu kesombongan, ya ta'azzazu, yang membuat kemuliaan siapa? Kullu munafik. Yad'u, mengajak siapa? Kullu munafik an-nasa, kepada manusia, diajak ilallahi, menuju ke Allah Ta'ala, wa yafirru, dan lari siapa? Munafik, an huwa, ya munafik, minhu, dari Allah. Dia ngajak orang ke Allah, dia sendiri adalah pribadi yang jauh dari Allah, perilakunya, perbuatannya, perkataannya. Warawa atau baroni, dia tidak kok gak selesai. Artinya Masya Allah. Jadi ngajian di kelas tidak? Kelas tidak? Kalau selesai kelas tidak sekarang? Kalau sudah sekarang ini bawa alam kelas tidak? Saya berarti tidak punya di kelas. Kalau tak ada kelas tidak? Insya Allah. Aku kulit sudah pesan di waktu nanti kebagian. Baik, lanjutkan insya Allah. Baru ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga sehat semua, semoga puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin tambah semangat belajar. Amin. Allahumma wafiq.